warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah beserta Dewan Majelis Guru yang berbahagia, serta yang saya banggakan kedua calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bengkalis, itu ada Pak Minatul Putra dan juga Pak Adis Saputra. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berhadir di ruang rapat yang telah kita tentukan bersama dalam rangka kita akan melakukan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 9 Pinggir. Mari sama-sama kita tak lupa berselawat dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah ya kita bisa mengikuti berbagai kegiatan dengan sehat dan tentunya bahagia Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah memberikan sedikit sambutan karena kebetulan Ibu Kepala Sekolah kita sedang sakit. Kita doakan bersama semoga beliau segera pulih kembali dan dapat berkumpul bertugas bersama kita semua. Nah, baik Bapak Ibu, dalam program guru penggerak ada namanya diseminasi budaya positif. Itu merupakan bagian tugas dalam perjalanan pendidikan program guru penggerak. Di sini mari sama-sama kita duduk bersama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak yang nanti sama-sama kita dengarkan. Semoga kiranya menjadi pandangan bagi kita, masukan dan tambahan pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan khususnya sekolah kita. Mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi ya Pak D, Pak Dina, mengetahui apa sih itu budaya positif, bagaimana pelaksanaannya, seperti itu ya. Di sini calon guru penggerak kita nanti akan menjabarkan atau mendiseminasikan kepada kita semua. Nah, baik, mudah-mudahan kita dapat memperhatikan dan memahami serta saling berkolaborasi dalam memajukan sekolah kita. Itu saja mungkin sedikit sambutan dari perwakilan kepala sekolah. Sukses untuk kegiatan ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lanjut ya, siapa duluan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada DPD yang telah memberikan kesempatan tadi kepada kita semua. Dan kita doakan semoga ibu kita pulih dan bisa kembali bergabung bersama kita. Dan tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu SD Negeri 9 Pinggir yang sudah meluangkan waktunya walaupun dalam keadaan yang sangat mendesak ya Bapak Ibu. Kita yang pernah ada mengisi SKU-nya, rapornya, kita yang tugas 5 sampai ke bawah, ya berbagai macam aktivitas. Bapak Ibu meluangkan waktu untuk bisa berkumpul di sini, mendengarkan pemaparan. Karena kami dari calon guru penggerak sekarang diminta artinya untuk menyampaikan atau menyebarkan budaya positif tentang modul yang sudah kami pelajari. Ya. Jadi selama modul 1 yang sudah kami pelajari, jadi kami di sini diminta untuk menyebarkan atau mendiseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada guru di SD Negeri 9 Pinggir. Jadi sekarang artinya pelaksanaan atau aksi nyata yang kami lakukan ini akan nanti diunggah di LMS. Jadi Bapak Ibu, baiklah, saya akan mulai pemaparan saya. Di sini. Sebelum kita masuk apa itu tentang penyebaran budaya positif, di sini ada itu apa itu budaya positif. Jadi kita harus paham budaya. Kita mengerjakan segala sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang kita lakukan. Ini tentang budaya positif.
Ada yang positif. Apa resikonya? Yang positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang murid dapat berkembang menjadi pribadi penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita memberikan atau menyiapkan peserta didik yang bernalar kritis. Mereka memiliki pemahaman yang luas. Mereka menjadi manusia yang berakhlak. Artinya dia hormat dan juga bertanggung jawab dengan apa yang diberikan, misalnya secara tugas atau peraturan di sekolah, mereka mengikutinya dengan baik. Jadi selanjutnya masuk ke apa itu disiplin positif. Tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk melakukan kemampuan mengontrol diri, menguasai diri, serta menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Jadi tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Jadi sambil positif ini kita berharap siswa kita itu memiliki karakter seperti yang kita pelajari yang di kurikulum Merdeka, karakter profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi, yang ada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak beriman, inovatif, mandiri, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan. Jadi ini disiplin positif. Kita lanjut. Di sini untuk mencairkan suasana ada kegiatan pemantik. Artinya kegiatan ini untuk menarik ini tahu Bapak Ibu semuanya tentang destinasi budaya positif. Di sini sudah saya sediakan. Ada itu kegiatan pemantik yang dimana nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu semuanya kita praktekkan apa yang ini kegiatan pemantik kita tadi. Dari kegiatan pemantik tadi, ini pertanyaan menanya. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda yang menunjukkan godaan atau pasangan teman Anda? Mengapa? Jadi mungkin tadi yang buka sini Bu Nina membukanya karena tadi perusahaan ada bahwa dodol, iya, dia tak ganti sama dodol. Iya, melayu dengan dodol. Mungkin ada yang godaan dengan bukan nanti tenang aja. Kita kan kalau untuk sesuatu yang kita inginkan pasti kita berusaha. Walaupun mungkin dengan kekerasan, ya Bapak Ibu, yang penting apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan kita dapat. Yang lain mau bangun sekarang, tapi kita dulu. Lanjut, ini pertanyaan kedua. Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Ini mungkin yang dianggapnya di kepala tangan tadi mungkin keluarga, orang yang memang disayang, memang itulah jatuh hatinya. Jadi ketika dia membuka, artinya tidak ada lagi gunanya itu. Ngapain katanya menghargai dirinya itu lah diambil. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini dia mengenai budaya positif dan disiplin positif. Ini perubahan paradigma. Artinya ada perubahan yang terbaru yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada ilusi kontrol dan teori kontrol. Adapun itu ilusi kontrol, yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Sementara teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Jadi kritik mungkin dengan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter orang itu. Sementara di teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain atau berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di teori kontrol itu mereka memberikan pilihan. Begini ketika kamu melakukan sesuatu, ini pilihan. Apakah itu yang konsekuensi terhadap yang dikerjakannya. Ilusi kontrol yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini memang kalau di keseharian kita ya, orang dewasa itu memang kepada yang kecil kita berhak. Kalau di ilusi kontrol kita berhak mau memaksakan kehendak kita. Kita pengennya seperti ini, kita harus melakukan. Tapi di teori kontrol semua perilaku yang memiliki tujuan. Nah, jadi setiap yang dilakukan pasti kita ada alasan mengapa kita melakukan hal tersebut. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu perbedaan ilusi kontrol dan teori kontrol. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada teori tentang motivasi perilaku manusia. Nah, jadi segala sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita lakukan itu ada yang mendasarinya atau yang memotivasi. Di sini dikatakan ada motivasi ekstrinsik, yaitu yang pertama, kenapa manusia itu melakukannya? Karena dia untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita bawakan kepada siswa, kenapa kamu lari atau tidak ikut? Mungkin alasannya takut sama hukum, dia menghindar. Nah, sementara yang kedua, motivasi ekstrinsik yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, karena kita pahami seseorang melakukan sesuatu perbuatan mungkin karena mengharapkan reward atau penghargaan. Terima kasih. Sementara yang ketiga, motivasi intrinsik yaitu tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi di sana dikatakan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada tiga teori manusia melakukan perbuatan. Yang pertama karena dia takut akan hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua karena dia ingin mengharapkan reward atau penghargaan, baik itu dari lembaganya atau institusinya. Sementara yang ketiga atas kesadarannya. Kenapa dia melakukan itu sendiri ya? Jadi inilah teori motivasi perilaku manusia. Kita aja Bapak Ibu. Bagaimana profil pelajar Pancasila itu ada 6 versi. Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Jadi dari profil pelajar Pancasila ini kita berharap terwujudnya siswa-siswa yang berkarakter, siswa-siswa yang memang memiliki potensi dan bakat masing-masing. Selanjutnya keyakinan keras. Biasanya sebagai seorang guru di awal pembelajaran kita biasanya sering mengadakan kesepakatan atau yang sering kita sebut dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya hanya dibuat oleh setiap, artinya aturan. Jadi itu biasanya dibuat oleh setiap. Ketika namanya aturan, suka tidak suka, mau tidak mau, ketika kita melanggar, kita siap menerima konsekuensinya. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini biasanya dibuat oleh dua pihak. Berarti kalau di lembaga pendidikan itu antar guru dan murid. Berarti mereka memiliki keyakinan bahwasanya di kelas mereka bisa melakukan ini, mereka bisa melakukan itu dan segala macamnya. Kita lihat bagaimana keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi membangun keyakinan kelas
merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan kelas yang mandiri guna menunjang pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan kelas ini karena dibuat oleh dua pihak, yaitu baik dari gurunya dan murid, yang tujuannya diharapkan di kelas itu dapat terwujudnya siswa yang mandiri yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kita lanjut. Inilah kesepakatan kelas, contoh kesepakatan kelas yang dibuat. Misalnya kesepakatan kelas, berarti itu satu pihak. Kesepakatan kalau peraturan yang satu pihak. Sementara ini kesepakatan berarti bersama. Yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, hadir di kelas tepat waktu. Yang ketiga, mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Saling menghargai, menghormati, serta tolong-menolong antar sesama. Antara keyakinan kelas, yaitu kami meyakini bahwasanya sangat penting untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, kami meyakini bahwasanya sangat penting untuk hadir di kelas tepat waktu. Yang ketiga, kami meyakini bahwasanya sangat penting untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan tepat waktu. Selanjutnya, kami meyakini bahwasanya sangat penting untuk semangat, giat, dan bahagia dalam belajar. Inilah kesepakatan dan keyakinan kelas. Kita masuk kepada mengapa bukan hukuman dan penghargaan. Jadi di sini ada pertanyaan, mengapa bukan hukuman dan penghargaan? Dan di sini juga ada perbedaan. Hukuman itu yang bagaimana, sementara penghargaan itu bagaimana? Biasanya yang namanya hukum. Kalau kita mendengar kata hukum, biasanya itu kita akan takut karena hukum ini mau tidak mau, suka tidak suka, ketika itu sudah ditetapkan, kamu harus menjalankannya. Agar begitu juga ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, kamu akan mendapatkan reward. Misal, hukuman itu membuat anak tidak nyaman. Yang kedua, hukuman itu terkadang bersifat menyakiti. Yang ketiga, hukuman itu paksaan, membenci peraturan, menyembunyikan kesalahan, identitas gagal. Jadi hukuman itu cenderung membuat seseorang itu minder. Artinya dia tidak percaya diri, dia merasakan bahwasanya dia itu gagal sebagai pribadi. Sementara penghargaan atau reward itu biasanya mengurangi keterlambatan, tidak efektif, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, merusak hubungan, mengurangi motivasi intrinsik. Karena penghargaan itu ada dua sisi berbeda, terkadang ada baiknya, terkadang ada yang tidak baiknya. Di sini bisa dilihat ketika penghargaan itu mengurangi ketepatan hatinya, seseorang yang berhak menerima itu tidak sesuai. Sebenarnya bukan dia yang harus menerima, tapi karena penilaian itu bersifat subjektif, artinya dia melihat, mungkin karena ada kedekatan antara pribadi, sehingga kita kasih seperti ini. Karena penghargaan seperti itu. Kita lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang namanya manusia kita mempunyai kebutuhan, artinya butuh. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Yang namanya bertahan hidup pasti itu yang ada pada kegiatan ini ya, kegiatan pemancing yang akan kita lakukan. Cobalah Bapak Ibu semuanya mengepalkan salah satu tangan. Setelah Bapak Ibu mengangkat kanan atau tangan kiri. Setelah dikepalkan, coba bayangkan bahwa di dalam tangan yang Bapak Ibu kepalkan itu ada sesuatu yang berharga. Bapak Ibu pasti di dalam diri kita punya sesuatu yang berharga yang mesti kita lindungi. Entah itu keluarga, entah itu harta, ya, banyak-banyak.
setelah itu tugas rekan Bapak Ibu, jadi dimintanya berpasangan, satu orang mengepalkan tangan, yang di sebelahnya mencoba, artinya dia membujuk, merayu, menghardik, menggoda, bahkan menawari Bapak Ibu dengan uang atau segala macam, supaya Bapak Ibu membuka kepala tangan tadi, yang di dalam itu ada sesuatu yang berharga. Nah, coba kita prakteknya. Satu orang mengepalkan tangan, yang satu coba bujuk kawannya tadi yang mengepalkan tangan itu bagaimana supaya apa yang digenggamnya tadi yang berharga itu mau diberikannya. Boleh dengan cara di hati, Pak. Misalnya dipaksa. Boleh dengan cara dirayu. Nah, boleh dengan cara berikan duit atau rasanya disogok. Nah, duit mau nggak menukarnya dengan yang kamu pegang? Teman sebelah awak peka, Pak. Teman sebelah awak peka, Pak. Nggak tahu dia. Nggak dengar. Kalau bukan sini ya, dirayunya anak berdor. Mau nggak ganti dengan yang di depan? Iya. Ya, kita lanjut ke dari kesimpulan tadi mengenai budaya positif tadi. Kita di dalam diri kita itu tadi pasti ada sesuatu yang berharga yang mesti kita lindungi. Jadi cara kita melindungi itu beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin dia melindunginya itu dengan segenap jiwa raganya. Tapi ingat, selain kita melindungi, ada orang lain yang ingin mungkin mengambilnya. Kita kembalikan kepada siswa kita. Kita sebagai guru membentuk karakter siswa kita, tapi ada oknum atau orang lain yang berusaha menghancurkan. Mungkin dengan berbagai macam teknologi yang sekarang kita luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita buka di YouTube, cari pembelajaran berdiferensi yang keluar tak apa-apa. Nah, itu dengan cara itu. Nah, lanjut. Kita masuk kepada 5 posisi kontrol dulu. Di segitiga institusi, di sini itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu yaitu ketika seseorang berbuat salah, kita tidak boleh menjudge langsung mereka itu salah. Tapi kita bisa dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan kita yang memberikan nasihat. Jadi artinya supaya yang kesalahan itu mereka kembali kepada sisi mereka yang baik-baik saja, tidak mental mereka tidak jatuh. Nah, selanjutnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Sementara kalau validasi yang salah, kita bisa memberikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Jadi kita bisa bertanya, mengapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Karena sesuai dengan kebutuhan manusia tadi, seseorang melakukan yang mereka inginkan pasti ada dasarnya. Pasti ada yang ingin didapatkan dari yang dilakukannya. Sementara yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ketika kita mengambil yang benarnya, kita menjadikan solusi. Ada yang lebih baik daripada yang melakukan. Misalnya dengan meminjam, dan kamu bisa meminjam, bukan dengan cara mengambil. Sama keyakinan, seperti yang sudah disampaikan tadi, setiap sebelum proses pembelajaran semester, kita biasanya dalam namanya peraturan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kita menanyakan kembali. Nah, ini 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum, di mana posisi kontrol ini itu guru berbuat yang pertama menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, karena kamu tidak melakukannya, awas. Nah, ini hukuman. Seperti yang disebutkan tadi, yang namanya hukuman, bukan tidak suka senang, tidak senang. Ketika kamu melakukan yang sudah melanggar, kamu siap dengan hukuman.
Jadi jika itu hanya atau orang yang melakukan kesalahan, mereka akan lupa walaupun tidak menampakkan tapi dalam hati akan memberontak menyalahkan orang lain atas perbuatan yang mereka lakukan atau jadi bohongnya supaya mereka selamat dari hukuman yang akan diberikan. Kadang seperti itu. Ketiga, yang keempat, mulai meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Artinya ketika mereka diintimidasi, mereka dihati, mereka akan menganggap guru bukan orang yang akan memberikan kesenangan kepada mereka. Jadi selanjutnya, dampak pada murid yang melakukan kesalahan dengan kita memberikan hukuman, mereka akan mengulanginya. Mereka akan terbiasa. Palingan kalau melakukan kesalahan dilarang lagi. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan itu. Atau kita bisa mengatakan ibu atau bapak kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Artinya dengan kita melakukan seperti itu, anak yang melakukan kesalahan tadi akan merasakan, oh berarti yang saya lakukan salah. Mereka merasakan bersalah atas yang dilakukannya. Yang kedua, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres. Jadi kita bisa dengan mengatakan ibu capek benar, bapak capek benar. Kalau bisa jangan seperti ini, kamu yang kamu aja yang ibu urus terus. Jadi dengan kita mengatakan itu mereka merasa bersalah. Selanjutnya menyembunyikan siswanya, hasilnya siswa itu kemungkinan akan menyembunyikan atau menyangka atau berbohong. Selanjutnya mereka akan berkata maafkan saya. Yang terakhir, dampak pada murid hasil dari membuat orang merasa bersalah, mungkin mereka akan merendah diri. Mereka merasakan dia adalah orang yang bersalah. Jadi selanjutnya posisi kontrol teman. Posisi kontrol teman ini, guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Artinya dia memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi kalau yang namanya teman, ketika melakukan kesalahan, ya kita akan memberikan alasan-alasan seperti ini loh. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang kedua, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak perintah, tapi bantu ibu. Ibu tidak ingat, tidak ibu pernah bantu. Artinya ketika kita memposisikan sebagai teman, kita biasanya ayo Rona, lakukan demi saya misalnya. Apa kamu nggak sayang? Bantu saya. Kalau khawatir seperti itu. Jadi hasil yang diberikan ketika kita mengambil posisi sebagai teman, siswa itu ketergantungan. Jadi dia seolah-olah butuh bantuan kita terus. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang selanjutnya pemantau. Pemantau ini mereka yang membina dasar manusia. Yang namanya manusia kita mempunyai kebutuhan, artinya butuh. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Yang namanya bertahan hidup pasti itu yang berhubungan dengan diri. Ketika sesuatu yang diinginkan memang harus didapatkan, misalnya makan, minum, rumah, pakaian, karena itu memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Jadi di dalam diri seseorang itu mereka ada yang namanya kebutuhan. Jadi begitu juga ya Bapak Ibu dengan siswa kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa melihat dari 5 dasar kebutuhan ini. Kebutuhan mana yang mereka ingin dapatkan? Misalnya, ketika mereka mencari perhatian kita, buku saya seperti ini, buku tadi saya ini, berarti mungkin kita bisa anonimkan di rumah mereka mungkin ingin bercerita, tetapi karena orang tuanya bekerja atau segala macamnya, mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Di sekolah mereka buatkan, artinya murid kita itu butuh kasih sayang dari kita sebagai seorang guru. Misalnya yang ketiga, kebebasan. Yang bebas, mereka terkadang menulis, boleh menulis sambil selonjoran,
Nah, ini masuk kita kepada segitiga institusi. Ini nanti Bapak Ibu yang akan saya sampaikan masalah 5 posisi kontrol di segitiga institusi di budaya di pendidikan penggerak ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu di sini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Oke, Bapak Ibu, sebentar ya. Karena Bapak Ibu, ayo, mohon bantu berdiri sebentar ya. Biar nanti kita melanjutkan karena ini memang posisi kontrol ini, memang posisi yang sering kita hadapi. Buat berapa berdiri tadi namanya berdiri? Tadi namanya dulu. Bentar ya, yang tadi. Kenapa? Ya, mau memimpin ya. Nah, kita konsentrasi di sini kita mencoba konsentrasi karena ya Bapak Ibu sudah. Oke, Putih, thank you. Iya pingsan dia, makanya dibawa nulis ke puskesmas. Ujung awak lagi kena salah lanjut. Ya, Bapak Ibu tahu lagu senang hati? Tahu. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, Putih, thank you yang tadi. Senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati Paling juga punya kedua. Punya istri saya paling juga. Pak Sobat sekarang melatih konsentrasi. keluar certinya. Bapak Ibu, saya kasih clue-nya. Ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan. Saya ulangi, ikuti yang saya katakan. Artinya yang saya katakan aja Bapak Ibu dengar. Yes. Yang saya lakukan biar aja, mau saya ikuti ini biar aja. Jadi Ibu berkonsentrasi antara penglihatan, pendengaran dengan gerak. Nah, kita mulai. Nah, kalau yang salah berarti Bapak Ibu belum senang. Kalau kau senang hati pegang rambut. Ya. Kalau kau senang hati pegang Sama-sama. Sama kita. Sama-sama ya. Kalau kau senang hati pegang Dia berapa rambut. semua? Kenapa pegang rambut? Ikuti yang saya katakan, jangan ikuti yang saya lakukan. Kalau saya lakukan, ya benar ya. Kalau yang benar saya pegang, benar saya yang saya katakan itu. Kalau yang benar bisa saya lakukan, saya bisa lakukan. Kira aja ya. Iya. Pokoknya yang saya katakan ya. Kalau kau senang hati pegang kuping. Kalau kau senang hati mana rambut. Kalau kau senang hati coba pegang perutmu. Kalau kau senang hati mana tidur. Oke, terima kasih. Kita masuk kepada 5 posisi kontrol dulu. Di segitiga institusi di sini itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu yaitu ketika seseorang berbuat salah, kita tidak boleh menjudge langsung mereka itu salah, tapi kita bisa dengan mengatakan
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan kita yang memberikan nasihat. Jadi artinya supaya yang bersalah itu mereka kembali kepada sisi mereka yang baik-baik saja, tidak mental mereka tidak jatuh. Nah, selanjutnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Sementara kalau pada sisi yang salah, kita bisa memberikan pertanyaan, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Jadi kita bisa bertanya, mengapa kamu melakukan itu? Apa alasannya? Karena sesuai dengan kebutuhan manusia tadi, seseorang melakukan yang mereka inginkan pasti ada dasarnya. Pasti ada yang ingin didapatkannya dari yang dilakukannya. Sementara yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya ketika kita mengambil haknya, kita menjadikan solusi. Ada yang lebih baik pada yang pertama. Misalnya dengan meminjam, kan kamu bisa meminjam, bukan dengan cara mengambil. Sama keyakinan seperti yang sudah disampaikan tadi, setiap sebelum proses pembelajaran semester, kita biasanya namanya kelas, kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas. Kita menanyakan kembali. Nah, ini dua posisi kontrol guru yang baru. Yang pertama itu sebagai penghukum, di mana posisi kontrol ini itu guru berbuat yang pertama menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, ini hukuman. Seperti yang disebutkan tadi, yang namanya hukuman, bukan tidak suka, senang, tidak senang. Ketika kamu melakukan yang sudah melanggar, kamu siap dengan hukuman. Nah, yang kedua itu hukuman. Nah, jadi ketika itu hanya atau orang yang melakukan kesalahan, mereka akan lupa. Walaupun kita tidak menampakkan, tapi tidak mati. Membuat menyalahkan orang lain atas perbuatan yang mereka lakukan atau jadi tolongnya supaya mereka selamat dari hukuman yang akan diberikan. Kadang seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Artinya ketika mereka diintimidasi, mereka dihati, mereka akan menganggap guru bukan orang yang akan memberikan kesenangan kepada mereka. Jadi selanjutnya, dampak pada murid yang melakukan kesalahan dengan kita memberikan hukuman, mereka akan mengulanginya. Mereka akan kebiasaan. Palingan kalau melakukan kesalahan dilarang lagi. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Di sini yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan itu. Atau kita bisa mengatakan ibu atau bapak kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Artinya dengan kita melakukan seperti itu, anak yang melakukan kesalahan tadi akan merasakan, oh berarti yang saya lakukan salah. Mereka merasakan bersalah atas yang dilakukannya. Yang kedua, kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu adalah sekali, ibu stres. Jadi kita bisa dengan mengatakan ibu capek benar, bapak capek benar. Kalau bisa jangan seperti ini, kamu yang kamu aja yang ibu terus. Jadi dengan kita mengatakan itu mereka merasa bersalah. Dan selanjutnya menyembunyikan siswanya, hasilnya siswa itu kemungkinan akan menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Selanjutnya mereka akan berkata maafkan saya. Yang terakhir, dampak pada murid hasil dari membuat orang merasa bersalah, mungkin mereka akan menahan diri. Mereka merasakan dia adalah orang yang bersalah. Jadi selanjutnya posisi kontrol teman. Posisi kontrol teman ini, guru itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Artinya dia memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi kalau yang namanya teman, ketika melakukan kesalahan, ya kita akan memberikan alasan-alasan seperti ini loh. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang kedua, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak perintah, tapi bantu ibu. Ibu tidak ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, artinya ketika kita memposisikan sebagai teman, kita biasanya, ayo Rona, lakukan demi saya misalnya.
Apa kamu nggak sayang? Bantu saya. Nah, kalau khawatir seperti itu. Nah, jadi hasil yang diberikan ketika kita mengambil posisi sebagai teman, siswa itu ketergantungan. Jadi dia seolah-olah butuh bantuan kita terus. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini mereka yang menggunakan artinya dia memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi kalau yang namanya teman, ketika melakukan kesalahan, ya kita akan memberikan alasan-alasan seperti ini loh, kamu tidak boleh seperti itu. Jadi yang kedua, guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak perintah, tapi bantu ibu. Ibu tidak ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah, artinya ketika kita memposisikan sebagai teman, kita biasanya, ayo Rona, lakukan demi saya misalnya. Apa kamu nggak sayang? Bantu saya. Nah, kalau khawatir seperti itu. Nah, jadi hasil yang diberikan ketika kita mengambil posisi sebagai teman, siswa itu ketergantungan. Jadi dia seolah-olah butuh bantuan kita terus. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang selanjutnya pemantau. Nah, pemantau ini mereka yang mengobservasi apa yang terjadi. Pemantau ini, guru itu menghitung dan mengukur, artinya sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh siswanya yang harus guru itu lakukan. Yang kedua, guru berkata apa peraturannya. Yang ketiga, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, jadi ketika ada yang mengawasi ya kita bisa memposisikan diri kita. Yang ketika hasilnya kepada murid menetapkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi ketika posisi guru sebagai pemantau, siswa itu merasakan hasilnya, mereka seolah harus mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau memang tugasnya segini, mereka harus melakukan segitu. Misalnya satu halaman harus mengerjakan, jadi siswa itu harus melakukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya identitas pelajar yaitu sebagai manajer. Di mana posisi sebagai manajer, guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu kasus, dia dulu menanyakan dulu atau mengidentifikasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, guru itu bisa mengatakan apa yang kita yakini. Karena sebelumnya sudah disepakati bahwasanya di kelas ada yang namanya kesepakatan, ada keyakinan. Jadi guru bisa dengan menanyakan apa yang kita yakini jika seseorang murid melakukan kesalahan. Yang selanjutnya hasilnya, ketika si seorang guru tersebut keluar posisi sebagai manajer, dia dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menguatkan, dengan menanyakan keyakinan keras, dia akan menghasilkan seorang siswa yang dengan pribadi yang kuat. Artinya mereka bisa sadar tanpa harus diperintah, mereka akan paham ketika apa yang harus mereka lakukan sebagai siswa. Jadi ini bagaimana 5 posisi kontrol guru tadi. Ada posisinya sebagai pengukur, ada sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini dia tadi. Jadi 3 institusi. Nah, kita ingat restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Artinya dari kelima posisi tadi, di situ kita bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu sebuah tawaran kerjasama antara guru dan murid untuk memecahkan persoalan secara bersama, berpikir bersama agar masalah bisa diselesaikan tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi restitusi ini menawarkan ketika kamu seperti ini dona. Jadi kita sebagai guru bisa memposisikan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi restitusi ini menawarkan bantuan atau kerjasama sehingga masalah yang dihadapi oleh siswa tadi bisa diselesaikan dengan baik
dan siswa tersebut kembali kepada identitasnya menuju yang positif atau yang baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Langkah pertama menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa bersalah atau gagal menuju siswa yang positif atau siswa yang percaya terhadap dirinya. Nah, bisa dengan kita mengatakan berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak pun sebagai guru pernah sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Masalah identitas kita bisa dengan memberikan pertanyaan yang menguatkan pribadi anak tersebut. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sana kita bisa menanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya ketika ada siswa kita berkelahi, mungkin di kelas ada kursi atau meja, kamu mungkin bisa dengan kursi, dengan postur badan yang besar, tapi kamu tidak melakukannya. Kita bisa memberikan pertanyaan seperti itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tidak ketika mereka berselisih paham atau berkelahi, kita menanyakan terlebih dahulu, mengapa mereka melakukannya. Yang kedua, apa yang bagi kamu? Menuju siswa yang positif atau siswa yang percaya terhadap dirinya. Nah, bisa dengan kita mengatakan berbuat salah itu hanya manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak pun sebagai guru pernah sekolah juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan hanya kamu saja yang pernah melakukan kesalahan. Masalah identitas kita bisa dengan memberikan pertanyaan yang menguatkan pribadi anak tersebut. Yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, di sana kita bisa menanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya ketika ada siswa kita berkelahi, mungkin di kelas ada kursi atau meja, kamu mungkin bisa dengan kursi, dengan postur badan yang besar, tapi kamu tidak melakukannya. Kita bisa memberikan pertanyaan seperti itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tidak ketika mereka berselisih paham atau berkelahi, kita menanyakan terlebih dahulu, mengapa mereka melakukannya. Yang kedua, apa yang bagi kamu? Jadi ketika posisi masalahnya dulu, yang bagi kamu sekarang apa? Tanya dulu, kenapa seperti itu? Penting yang mereka butuhkan sehingga dia harus seperti itu. Yang selanjutnya, menanya keyakinan. Jadi setelah kita mengenal identitas, bisa paling terakhir kita menanyakan keyakinan. Lalu ini hanya seorang guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah. Nilai-nilai universal apa yang pernah kita sepakati? Kelas yang itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita lakukan ketika kita menanyakan keyakinan kepada siswa kita yang menghadapi masalah. Kami waktu di modul 1.3 itu ada membuat segitiga resolusi, artinya penyelesaian masalah. Jadi di sana ada video itu. Ini foto-foto saya ketika melakukan segitiga resolusi. Dari santai ke ya, santai. Dia lagi mau pikiran itu, lagi mau pikiran. Lagi Bapak Ibu ya. Jadi, itu pemahaman sama. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu ya, budaya positif itu merupakan upaya kolaboratif sehingga dapat diwujudkan atas keinginan sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama antar pihak yang berkomitmen. Budaya positif dapat dimulai dengan membuat keyakinan kelas bersama siswa dan menerapkannya mulai dari kelas kita masing-masing. Budaya positif bertujuan untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Jadi intinya
budaya positif itu merupakan upaya kerjasama, baik itu antara kita sesama guru, baik antara kita sesama murid, dan juga orang tua murid. Karena budaya positif ini bukan hanya kita sebagai guru yang membina ya, orang tua pun seperti itu di rumah, karena waktu anak kita di rumah lebih banyak. Jadi seperti itu yang bisa saya paparkan hari ini tentang diseminasi budaya positif pada menurut satu singkat di SD Negeri 9 Pinggir. Ini ucapan terima kasih kepada kita semuanya. Ada sedikit sebelum penutupan ada pantun. Kalau kita mau Riau ini kan kalau segala sesuatu itu kan pantun. Kalau tak pantun itu tak abdul rasanya kan. Di toko besi ada kayu tertata. Ini cakap ya, teman ya. Kalau tak cakap tak lanjut. Di toko besi ada kayu tertata. Kayu bidang sangat melekat. Beginilah diseminasi materi dari saya. Silakan ambil yang bermanfaat. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi untuk memajukan SD Negeri 9 Pinggir. Demikian saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.